Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Bahrul Ulum, NIM E2019-2185, Prodi Ekonomi Syariah 5, Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang harus mempelajari cara bekerja dan atau mekanisme perekonomian sebagai suatu keseluruhan yang berkaitan dengan efisiensi, yang berkait pengguna faktor produksi yang tersedia agar tercipta kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi sejenis ini juga bisa menganalisis tentang produsen secara keseluruhan secara konsumen dalam mengalokasikan pendapatan dan menilaikan barang jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi makro yang di Indonesia. Kemarin kan Bapak Wadudi menjelaskan pada zaman era Soeharto. Dan yang untuk ekonomi makro yang sekarang, jika dikaitkan dengan ekonomi di Indonesia, ekonomi makro Indonesia merupakan suatu sistem yang menganalisis tentang perubahan ekonomi di Indonesia yang dapat mempengaruhi pasar, perubahan dan masyarakat. Dengan kata lain, ekonomi jenis ini menjelaskan tentang sistem analisis yang bentuk terjadi perubahan kondisi ekonomi terjadi demi tercapainya hasil analisis terbaik. Tujuan ekonomi makro di Indonesia adalah 1. Meningkatkan pendapatan nasional, 2. Membuka kesempatan lapangan pekerjaan, 3. Meningkatkan kapasitas produksi secara nasional, 4. Mengendalikan inflasi, 5. Menjaga kestabilan ekonomi, dan 6. Itu mengembangkan neraca pembayaran luar negeri. Konsep ekonomi dasar makroekonomi meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu ada 3 topik utama untuk penelitian makroekonomi. Teori mengenai makroekonomi biasanya berhubung dengan fenomena kelurahan, pengangguran, dan inflasi. Di luar teori makroekonomi, topik tersebut juga sangatlah penting untuk semua agen ekonomi termasuk pekerja, konsumen, dan produsen. Ekonomi makro biasanya diukur dengan produk domestik bruto atau disebut PDB atau salah satu akun nasional ekonomi yang tertarik dengan kenaikan keluaran jangka panjang yang mempelajari pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, akumulasi mesin dan modal lainnya, serta pendidikan yang lebih baik dan modal manusia. Semuanya akan berujung pada keluaran ekonomi lebih besar dari selama berjalan waktu, tetapi keluaran tidak selalu naik secara konsisten. Siklus bisnis bisa menyebabkan penurunan keluaran jangka pendek yang disebut resesi. Ekonomi mencari kebijakan ekonomi makro yang biasanya mencegah ekonomi anjlok ke jurang resesi, akhirnya bisa memacau pertumbuhan jangka panjang dengan lebih cepat. Untuk pengangguran sendiri di Indonesia itu diukur dengan angka pengangguran persentase pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja. Angkatan kerja hanya memasukkan pekerja yang aktif mencari kerja, orang-orang pensiunan, mengejar pendidikan, atau yang tidak mendapat dukungan mencari kerja karena ketiadaan prospek kerja tidaklah termasuk di dalam angkatan kerja.